Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu dan terus semangat belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kehadiran siswa dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oke, baik, jadi hanya Ira Maya yang tidak hadir hari ini karena sakit. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ tubuh manusia beserta fungsinya. Ibu harap setelah pembelajaran hari ini, kalian dapat mengenal nama-nama organ tubuh manusia, mengidentifikasi fungsi, serta menyebutkan gangguan-gangguan pada organ tubuh manusia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu pengertian dari organ? Silakan angkat tangannya. Rahmatia? Oke, ya betul sekali. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih berdasarkan letaknya. Organ tubuh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama organ dalam dan yang kedua adalah organ luar. Contoh dari organ dalam itu seperti jantung, lambung, ginjal, usus, otak, dan sebagainya. Sedangkan untuk organ bagian luar itu seperti hidung, telinga, mulut, serta kulit. Seperti yang Ibu tadi sebutkan, kalian bisa lihat di sini organ-organ tubuh manusia itu terdiri, yang pertama ada otak, yang kedua dia ada mata, yang ketiga dia ada gigi, yang keempat dia ada mulut, yang kelima dia ada jantung, yang keenam dia ada paru-paru, yang ketujuh dia ada ginjal, yang kedelapan dia ada usus, dan yang kesembilan dia ada hati. Ini adalah beberapa dari organ-organ vital yang terdapat dalam tubuh manusia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang otak. Otak adalah pusat komputer dari semua alat tubuh yang terletak di dalam rongga tengkorak kranium yang dibungkus oleh selaput otak yang kuat. Otak manusia adalah otak terbesar yang beratnya hampir 3 pons atau 1,4 kg. Otak juga membentuk sekitar 100 miliar sel secara neutron berisi jutaan serabut saraf, akson, dan dendrit. Bisa kalian lihat di sini, ini adalah anatomi otak. Otak itu terdiri dari 4 bagian ya. Yang pertama yaitu disebut dengan cerebrum. Cerebrum ini adalah otak besar. Yang kedua yaitu otak cerebellum. Itu adalah otak bagian kecil. Dan bagian ini adalah batang otak, yaitu disebut dengan brainstem. Dan yang terakhir ini adalah dinamakan dengan sistem limbik. Sekarang adalah fungsi dari cerebellum atau otak besar, yaitu membuat manusia menggunakan logika, memiliki kemampuan berpikir, memiliki bahasa, dan memiliki kesadaran. Sedangkan cerebellum atau otak bagian kecil berfungsi mengatur sikap atau posisi tubuh, mengontrol keseimbangan, koordinasi otak, serta gerakan tubuh. Nah, kemudian fungsi dari brainstem atau batang otak yaitu mengatur fungsi dasar manusia termasuk seperti pernafasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia saat datangnya bahaya. Dan yang terakhir ada sistem limbik, adalah bagian otak yang sangat berperan dalam pembentukan tingkah laku emosi seperti marah, takut, sedih, dan dorongan seksual. Baik, sekarang kita akan membahas tentang gangguan-gangguan yang terdapat dalam otak. Gangguan yang pertama adalah atasia, yaitu penyakit yang menyerang bagian otak kecil atau cerebellum yang dapat menyebabkan gangguan pada saraf motorik. Gangguan yang kedua yaitu ada yang disebut dengan Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit yang menyerang pada sel saraf otak yang membuat sel saraf otak itu mengalami kematian. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada yang disebut dengan skizofrenia. Skizofrenia ini penyakit yang membuat sel di dalam otak menjadi tidak seimbang. Organ dalam tubuh manusia selanjutnya yaitu jantung.
Jantung adalah organ tubuh manusia yang terdiri dari kumpulan otot-otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Darah menyuplai oksigen dan nutrisi pada tubuh, juga membantu menghilangkan sisa-sisa metabolisme. Jika jantung dan pembuluhnya ini bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala-gejalanya. Parahnya, jika jantung ini kehilangan fungsinya, kematian itu bisa terjadi pada manusia, mamalia, dan juga burung. Jantung dibagi menjadi 4 ruas. Itu yang pertama ada arterium atas kanan dan kiri, dan kedua ada vertikal bawah kanan dan kiri. Coba kalian perhatikan anatomi jantung di samping ini. Bisa kalian perhatikan jantung itu terdiri dari beberapa bagian. Itu yang pertama ada disebut dengan aorta. Yang kedua disebut dengan pembuluh darah balik karva atas. Yang ketiga disebut dengan katup pulmoner. Yang keempat disebut dengan katup diskupit. Yang kelima disebut dengan serambi kanan. Yang keenam disebut dengan pembuluh darah karva bawah. Yang ketujuh disebut dengan balik kanan. Yang kedelapan disebut dengan otot papiler. Kesembilan disebut dengan arteri koroner. Yang ke-10 disebut dengan bilik kiri. Ke-11 dia disebut dengan katup aorta. Yang ke-12 ada juga disebut dengan mitral. Kemudian ada juga serambi kiri, dan yang terakhir ada disebut dengan arteri pulmonalis. Seperti yang kita ketahui, fungsi utama dari jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh, yang dimana darah tersebut mengandung oksigen atau menyuplai oksigen dan nutrisi pada tubuh, dan juga membantu menghilangkan sisa-sisa metabolisme. Sekarang kita akan membahas tentang gangguan-gangguan yang terdapat pada jantung. Yang pertama ada yang disebut dengan aritma. Aritma adalah kelainan pada jantung yang ditandai dengan detak jantung atau ritme yang tidak normal atau tidak seimbang. Yang kedua yaitu ada yang disebut dengan gangguan arteri koroner, yaitu penyakit ini terjadi akibat adanya penumpukan plak yang membuat aliran darah di arteri koroner ini tidak baik. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang disebut dengan gagal jantung. Nah, gagal jantung ini terjadi saat jantung tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh secara efektif. Organ dalam tubuh manusia selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi atau pernafasan yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan sirkulasi atau peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernafas dengan udara. Bisa kalian lihat di sini ada anatomi paru-paru. Paru-paru itu terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di paru-paru kanan ini ada yang disebut dengan lobus paru-paru. Ada juga yang disebut dengan bronchiolus dan bronchus. Dengan di paru-paru kiri ada yang disebut dengan lobus paru-paru yang terdiri dari arteri pulmonalis, bronchiolus, otot polos, kapiler, alveolus, dan vena pulmonale. Fungsi-fungsi dari paru-paru itu adalah menukar oksigen dan udara dengan karbon dioksida dari darah. Prosesnya disebut dengan pernafasan eksternal atau bernafas. Jika paru-paru ini terganggu, fungsinya kesehatan tubuh manusia itu bisa terpengaruh secara keseluruhan. Selanjutnya adalah gangguan pada paru-paru. Yang pertama ada pneumonia, yaitu infeksi yang menyebabkan kantung-kantung udara di dalam paru-paru itu merandang dan membengkak. Yang kedua ada yang disebut dengan tuberkulosis atau disebut dengan TBC, yaitu penyakit paru-paru disebabkan oleh infeksi bakteri yang dinamakan dengan Mycobacterium tuberculosis. Dan yang ketiga yaitu gangguan pada paru-paru bronkitis, yaitu penyakit peradangan yang terjadi pada bronkus. Bronkus yaitu percabangan saluran udara yang menuju ke paru-paru. Agar lebih jelasnya materi hari ini, mari kita simak video berikut.
Ibu sudah menjelaskan 3 organ dalam tubuh manusia yang mempunyai peranan penting dalam tubuh. Setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat menyebutkan atau mengenal nama-nama organ dalam tubuh manusia, dapat mengidentifikasi fungsi-fungsi, dan serta menyebutkan gangguan-gangguan yang terdapat dalam organ tubuh manusia tadi. Terima kasih anak-anak sekalian yang telah memperhatikan apa yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.